Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai olahan bioteknologi seperti tempe kedelai. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup seperti alkohol, antibiotik, enzim yang dapat digunakan untuk membantu manusia seperti barang dan jasa. Bagaimana ya cara mengubah kedelai menjadi tempe? Lalu serabut-serabut putih yang ada di tempe sebenarnya apa sih? Mari kita lihat cara pembuatannya. Kacang kedelai, ragi tempe, centong, panci, nyiru, baskom, alat untuk mengukus, saringan, plastik, gunting. Gunting bungkus kacang kedelai. Masukkan kacang kedelai ke dalam baskom. Masukkan air ke dalam baskom berisi kacang kedelai. Aduk rendaman kacang kedelai agar kacang menjadi bersih. Taruh kacang ke dalam nyiru. Lalu ayak kacang menggunakan nyiru. Apa sih gunanya diayak? Gunanya diayak untuk membuat kacang dan kotorannya terpisah, begitu pula kacang dengan kulitnya. Jadi, gunanya diayak adalah untuk mempermudah pada saat proses fermentasi. Pilih kacang yang layak digunakan dengan yang kurang layak digunakan. Pisahkan kacang yang kurang layak digunakan agar langsung dibuang. Siapkan panci, lalu masukkan kacang ke dalam panci. Masukkan air ke dalam panci berisi kacang kedelai. Pisahkan kacang yang mengambang di atas air karena tidak layak digunakan. Nyalakan kompor. Simpan panci di atas kompor dengan api sedang. Lalu, rebus kacang kedelai selama kurang lebih 10 menit. Sambil diaduk perlahan agar kematangan kacang merata secara keseluruhannya. Saring hasil rebusan kacang kedelai agar air dengan kacangnya terpisah. Taruh dalam nyiru, lalu diamkan sejenak agar kacang mengering. Taruh kacang dalam wadah berisi air. Lalu rendam kacang selama 18 jam. Kenapa 18 jam? Karena kita butuh pH-nya naik supaya pembuatan tempe ini bisa sempurna. Keesokan harinya, buang air hasil rendaman semalaman dengan menggunakan saringan. Lalu masukkan kacang ke dalam baskom. Tambahkan air ke dalam wadah berisi kacang kedelai. Aduk agar kacang menjadi lebih bersih. Siapkan alat kukusan. Lalu masukkan kacang kedelai ke dalam alat kukusan secara perlahan. Setelah semua kacang dimasukkan, kukus selama kurang lebih 10 menit. Taruh hasil kukusan ke dalam nyiru. Tiriskan sampai betul-betul dingin, baru siap untuk peragian. Dengan cara dikipaskan atau nyirunya digoyangkan. Tuangkan ragi secara merata. Peragian atau fermentasi tempe berdiri dilakukan untuk membuat biji kedelai menyatu dengan sempurna.
Proses peragian bisa dikatakan sukses jika seluruh permukaan kedelai menyatu dan diselubungi oleh jamur berwarna putih. Ragi juga memegang peranan penting untuk mengurangi protein tempe dan membuat tempe mudah dicerna oleh tubuh kita. Masukkan kacang yang sudah diberi ragi ke dalam plastik dengan cara memasukkannya secara perlahan dan satu persatu. Klip plastik menggunakan lilin agar menghindari terjadinya kesalahan dalam proses fermentasi. Hasilnya setelah semua kacang kedelai yang sudah diberi ragi dimasukkan ke dalam plastik, lalu diklip agar rapat. Tusuk menggunakan jarum agar memiliki udara. Kenapa harus dilubangi? Karena lubang pada plastik ini bertujuan untuk memberi informasi agar jamur yang tumbuh berwarna putih. Campuran ini kemudian dihamparkan dan dibiarkan selama 24 jam. Lalu, simpan tempe di tempat yang gelap. Mengapa di tempat yang gelap? Karena kapang tempe membutuhkan banyak oksigen untuk pertumbuhannya. Bahan yang telah dibungkus kemudian difermentasi pada suhu kamar 30-37 derajat di tempat yang gelap. Hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lebih lunak. Terurainya protein yang terkandung dalam kedelai menjadi lebih sederhana, sehingga mempunyai daya cerna lebih baik dibandingkan produk pangan dari kedelai yang tidak melalui proses fermentasi. Fermentasi kedelai menjadi tempe akan meningkatkan kandungan fosfor. Hal ini disebabkan oleh hasil kerja enzim fitase yang dihasilkan kapang Rhizopus oligosporus yang mampu menghidrolisis asam fitat menjadi inositol dan fosfat yang bebas. Keadaan plastik tempe dipenuhi uap air akibat panas yang masih ditimbulkan oleh proses fermentasi. Dan misalnya putih dari jamur belum merata atau masih terlihat padatan biji kedelai. Setelah kita melihat proses pembuatan tempe, kita dapat mengetahui bahwa mikroorganisme yang terlibat dalam proses pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase. Serabut-serabut pada tempe merupakan pertumbuhan dari miselia kapang yang membuat biji kedelai menjadi rapat dan membuat tekstur kedelai memadat.